Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan, bahkan hampir setiap hari ya. Bagaimana ketika buku nikah hilang untuk mendapatkannya kembali? Apakah harus nikah ulang? Apa nikah lagi? Teman-temanku, saudara-saudaraku, khususnya yang biasa bertanya atau yang butuh pertanyaan ya. Ketika buku nikah kita hilang, itu tidak perlu nikah ulang atau nikah lagi. Caranya bagaimana? Bawa dokumen yang ada, fotokopian itu ya, fotokopi buku nikah, ke kantor polisi. Buat surat keterangan hilang dari kantor polisi, kemudian surat keterangan hilang itu dibawa ke kantor KUA di mana kita nikah dulu. Nanti kepala KUA atau pegawai KUA akan mencocokkan data yang ada dari fotokopian itu dengan data yang ada di kantor KUA. Kalau memang datanya cocok persis dan ada peristiwa nikah pada tanggal sesuai dengan yang dikatanya hilang itu, maka Pak KUA akan menerbitkan namanya pengganti akta nikah. Semacam surat, memang tidak seperti buku nikah, tapi memiliki fungsi dan kekuatan sama untuk buku nikah. Ya, artinya bisa untuk membuat paspor, ngurus KTP, membuat akte, termasuk untuk mungkin jika ingin cerai ngajukan ke pengadilan agama. Sama persis. Jadi tak ada masalah, jadi tak perlu nikah ulang atau nikah lagi ya. Jadi biasa aja, buat aja. Nah, problemnya memang muncul. Ya, harus kita akui ini karena saya hari-hari menghadapi itu. Biasanya ya, masalahnya tidak sederhana itu. Satu, biasanya ya, kita tinggal di kota Batam. Nikahnya dulu di Sulawesi. Itu kan ngurus keterangan hilangnya kan harus ke Sulawesi, ke kantor KUA di mana kita nikah itu. Tidak bisa diurus di Batam atau tempat lain. Jadi artinya tidak berdasarkan domisili KTP kita tinggal, tapi diurus di mana kita nikah dulu. Memang kalau surat keterangan hilang dari kantor polisi itu di mana tempat hilang. Kalau hilangnya di Batam ya dibuat di Batam. Kalau hilangnya di Kalimantan dibuat Kalimantan. Tapi ngurus pengganti akta nikah, buku nikah itu harus di mana tempat dulu KUA menikahkan orang kita ya. Wah, ini kan bukan masalah yang sederhana juga ya. Artinya kita harus punya cukup modal pergi ke tempat nikah dulu. Ya sebenarnya enak-enak juga kalau kita nikah dulu di tempat orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Ya sekaligus berziarah atau sekaligus silaturahmi dengan orang tua lah, kira-kira seperti itu. Artinya sekali menyeberang pulau, 3 pulau terlampaui. Tapi kan ada juga orang yang menikah yang tidak ada kaitan dengan tempat tinggal keluarga. Pihak laki-laki tidak, pihak perempuan tidak. Biasanya seperti ini sama-sama merantau. Contoh, kan banyak terjadi. Calon laki-lakinya dari Jawa, perempuannya dari Sumatera, sama-sama menikah di Batam. Keluarga laki-laki juga bukan, keluarga perempuan juga bukan, tapi di tempat perantauan. Setelah akad nikah, mungkin tak lama di Batam, pindah kita apa-apa ke Papua atau kemana. Seperti itu. Nah, lalu apakah kita harus datang kepada KUA di mana tempat kita nikah dulu? Nah, ini memang tergantung kebijakan di KUA yang bersangkutan atau ada orang yang bisa nguruskan. Bisa. Contoh, kalau saya misalnya dulu kebetulan saya asal Sumatera Selatan ya, tepatnya di Kecamatan Marodua, Kabupaten Oku Selatan. Jadi ketika buku nikah saya hilang, ya
fotokopi nikah yang sudah ada, kemudian dapat keterangan, surat keterangan dari polisi itu, kita bisa minta tolong keluarga atau sanak famili yang ada di mana saya nikah dulu. Nah, kebetulan karena saya asal situ, mudah carinya, cari orang lain. Tapi kalau nggak ada famili satupun, ya bisa utus orang lain, misalnya bisa aja. Yang penting kita bisa meyakinkan Pak Kua. Ya, memang problem. Makanya kalau bisa buku nikah jangan hilang. Tapi kan kadang-kadang ya namanya khilaf, apa rumah kebakaran atau apa, kita kan nggak tahu nasib kita. Problem kedua muncul lagi. Nah, ini banyak juga ini. Dokumen tuh tak ada satupun. Waduh, ini memang gawat juga ini ya. Selembar tuh tak ada. Ya bisa aja. Mungkin kebakaran atau apalah. Pokoknya tak ada dokumen satupun. Ya kalau kita misalnya yang kerja, mungkin adalah kita cari kan apa dari kartu BPJS. Kalau PNS biasanya kan ada saja di kantor arsip segala macam, ini hilang sehilang-hilangnya. Atau bukan hilang, dihilangkan oleh pasangan. Kan sering terjadi tuh. Misalnya nih, suami asik mau cerai aja terus. Atau biasanya istri mau cerai tapi khawatir suaminya itu diceraikan atau sebaliknya, maka semua dokumen itu diambil, disembunyikan rapat-rapat dengan harapan tidak bisa menggugat cerai. Seperti itu ada. Wah, itu memang repot. Mungkinkah Kua di mana tempat kita nikah dulu bisa menerbitkan dokumen nikah? Kalau tidak ada dokumen sama sekali, ya tak mungkin. Ya, kenapa? Karena polisi juga tak mau menerbitkan itu. Artinya polisi tidak mau membuat surat keterangan buku nikah hilang. Apa dasarnya? Ini harus kita sama-sama pahami ya, bukan Pak Kua mempersulit. Oke, karena polisi kan biasanya harus menerbitkan, harus mencantumkan ini ya nikah siapa dengan siapa. Nikahnya di mana? Ya, kemudian nomor buku nikahnya berapa. Loh, kalau itu tidak ada, biasanya polisi tak mau menerbitkan. Makanya seperti kita ketika kehilangan misalnya buku bank ya, atau rekening bank atau ATM, biasanya kan polisi minta apa ya, fotokopi buku bank. Loh, kalau tidak ada fotokopi, bagaimana polisi akan mencantumkan nomor rekening dan segala macamnya? Gitu kan? Bisa dipahami ya. Oke, nah misalnya nekat, mungkin ada polisi yang baik hati dengan kita, memang dia mungkin penyimpangan administrasi tapi niatnya baik menolong kita. Hanya disebut, kan dia tak hafal nomornya, kita kan rata-rata tak hafal buku nikah. Ya, kadang nomor HP kadang kita tak hafal, apalagi nomor buku nikah. Nah, biasanya Pak Polisi mencantumkan hanya nama ini nikah dengan ini. Nah, gitu ya. Artinya nama si A nikah dengan si A. Nah, sekarang pihak yang kodikan buku nikah, ingat nggak tanggal atau bulan nikahnya dulu? Kalau tanggal dan bulan nikahnya masih ingat, biasanya oleh polisi dicantumkan. Seperti itu, tanggal berapa nikah di berapa. Oke, jadi kecatatan keterangan buku nikah hilang yang melalui surat keterangan polisi itu bawalah ke kantor Kua di mana dulu tempat nikah. Oke, nah Kua akan mencocokkan. Lo repotnya Pak Kua juga mencocokkan data itu. Ada apa tidak? Nomor buku nikah pun tak ada. Iya kalau dia persis nikahnya seperti yang disebutkan. Kalau lupa, kan repot juga Pak Kua. Artinya kesalahannya ada di kita. Ya, kenapa dokumen itu kok bisa hilang? Nah, ini juga problem muncul juga teman-temanku. Ya, yang salah bukan kita. Artinya bukan yang nikah. Tapi yang salah pihak Pak Kua. Dalam artian ceroboh dalam administrasi, dokumen hilang.
Ini pula memang yang jadi persoalan tersendiri ya. Ini banyak muncul. Tapi tentu Pak Kua biasanya ya, maaf sekali lagi maaf ya, yang di desa yang administrasi tidak lengkap. Memang kalau sekarang relatif itu bisa diatasi karena sekarang ada yang namanya SIMKA. SIMKA itu data itu ya, selain diketik dalam kertas, diarsipkan di kantor, dikunci rapat karena dokumen masuk dokumen negara, tapi juga dimasukkan dalam sistem komputerisasi, makanya SIMKA. Kalau nggak salah SIMKA itu sistem informasi nikah, jadi tercatat gitu, online, walaupun belum online Indonesia, tapi dalam wilayah itu sudah tercatat gitu ya. Tapi adalah kalanya Kua yang tidak melakukan itu, apalagi zaman dulu coba. Ya kan, yang SIMKA ini kan baru-baru ini aja sebenarnya kan, yang dulu tidak ada. Nah repotnya, saya yang kasihan Pak Kua yang sekarang dicaci maki orang. Padahal kesalahannya itu kesalahan Pak Kua sebelumnya. Katakanlah nikahnya tahun 90. Kebetulan pegawai Kuanya ceroboh, tidak rapi. Kadang Pak Kuanya bagus, Pak Kuanya tidak ceroboh. Tapi ada pula pegawainya ini yang ceroboh, teman-teman. Ada. Jangan dikira tidak ada. Karena kita maklum lah ya. Kadang satu kepala Kua itu bisa membawahi 5 kecamatan. Harus kita maklumi saja. Nah, yang jadi masalah, buku nikah fotokopiannya ada, yang kitanya ini nah, yang orang ini. Buku nikah hilang, fotokopiannya ada. Ya, kemudian surat keterangan polisi ada. Ketika dibawa ke kantor Kua, di mana kita nikah dulu, hilang pula dokumen itu. Ini memang yang jadi repot. Pak Kua yang baru biasanya tidak berani menerbitkan pengganti akta nikah itu karena tidak ada dokumen di kantor. Ini persoalannya. Padahal kita betul nikah di situ. Waduh, ini piye ki Pak Mariono? Begini solusinya ya. Pertama, harus banyak-banyak doa, minta tolong kepada Allah. Jika perlu kita cari orang-orang yang di tempat dulu Kua kita menikah, tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, untuk meyakinkan Pak Kua bahwa kita tidak sedang bersandiwara, bahwa kita tidak sedang melakukan pembohongan. Mungkin kita bisa marah dengan Pak Kua. Pak Kua, aku nikah di sini Pak, betul, sumpah demi Allah. Lalu apa Kua percaya begitu saja? Teman-temanku, terlalu banyak Pak Kua ini masuk penjara gara-gara salah menerbitkan dokumen yang tidak ada arsip. Tolong maklumi, Pak Kua ini bukan niat tak baik ya. Kan tak mau juga orang masuk penjara. Bayangkan menerbitkan sesuatu yang tidak pernah terjadi di Kua itu, dia pidana, masuk penjara. Lalu tugas kita ya, mungkin dulu ketika kita akad nikah di kampung itu masih ada tokoh-tokohnya, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dipercaya, yang bisa meyakinkan Pak Kua bahwa bapak ini dulu betul-betul nikah di sini. Biasanya Pak Kua akan menggunakan batinnya. Ini orang yang minta akte nikahnya harus banyak berdoa ini ya, karena Pak Kua disuruhnya melanggar juga itu, tapi kan demi kebaikan bersama, istrinya demi kemaslahatan, bisa saja terbit pengganti akta nikah itu walaupun di kantornya tidak ada dokumen sama sekali. Tapi dengan catatan Pak Kua ini yakin, oleh karena itu kita perlu bawa saksi. Biasanya Pak Kua banyak caranya ya. Ada tokoh-tokoh masyarakat di situ disuruh membuat pernyataan di kertas benda materai bahwa betul atas nama ini dengan ini nikah pada tahun sekian, bulan sekian gitu ya. Tanda tangan materai. Bahwa demikian pernyataan ini dibuat dengan yang sebenarnya
Kalau terjadi tuntutan hukum, misalnya saya siap masuk penjara, nah, itu Pak Kua baru berani. Walaupun Pak Kua tak boleh juga sebenarnya, tapi oke lah, itu Pak Kua menolong kita semua. Lalu teman-temanku, memang ketika buku nikah ini agak ribet-ribet juga ya. Lalu solusinya apa agar buku nikah kita ketika hilang tak repot-repot? Ada 3 ya saran saya nih. 1, buku nikah ini kan ada 2 ya, 1 untuk istri, 1 untuk suami. Itu maksudnya supaya buku nikah itu dipegang masing-masing. 1 dipegang istri, 1 dipegang suami. Gitu ya. Ya enggak apa-apa, kan di lemari yang beda pun enggak masalah. Ya mana tahu istri ini dengki kan, atau suami ini dengki, buku nikah tuh dibakar atau apalah namanya ya. Jadi simpan, kan milik kita itu. Makanya tulisan untuk suami, untuk istri. Ya sedia palung sebelum hujan lah, kira-kira seperti itu. Simpan baik-baik. Jika perlu taruh di dokumen apa ya, kayak nyimpan uang itu, brankas misalnya. 1. Yang kedua, pastikan ada dokumen di tempat yang berbeda. Maksudnya bukan di tempat istri muda ya, tempat yang berbeda. Contoh gini ya, 1 dokumen itu betul asli di rumah. Mungkin 1 letak di kantor atau di mana atau di mana aja. Yang jelas dokumen itu jangan tunggal, tapi fotokopi, laminating dan segala macam gitu ya. Jadi rapikan betul. Andaikan hilang nanti tidak ada kita kesulitan sama sekali ya. Kemudian yang kedua, ya, saran saya ya, pastikan kita waktu akad nikah dulu catat betul siapa sebenarnya yang menjadi wali nikah kita, itu 1. Siapa yang menjadi saksi nikah kita ini. Kita kan nggak tahu nasib kita ke depan. Saksi waktu kita akad nikah dulu siapa? Pihak laki-laki, pihak perempuan siapa? Mana tahu buku nikah kita hilang, gitu ya. Tidak ada dokumen. Bapak-bapak yang menjadi saksi buku nikah itulah bisa kita ajak lagi ke kantor KUA di mana tempat buku nikah itu hilang. Seperti itu caranya. Makanya kita jangan sampai putus silaturahim. Kita ini mentang-mentang sudah nikah, sukses di perantauan, lupa dengan orang yang repot-repot dulu di kampung halaman, yang masak zaman dulu sebelum akad nikah sampai 3 hari 3 malam ya. Saksi kita repot, yang nyembelih lembu dan segala macam. Itu alangkah indahnya kita ya. Ketika sukses di perantauan, siapa yang repot-repot kita nikah dulu? Ya, kirimilah uang atau sarung atau kopiah, itu kan repot mereka itu dulu, kan tak ada gaji panitia itu kan. Alangkah indahnya kita melakukan seperti itu. Kemudian teman-temanku, ini sekedar antisipasi ya, ketika buku nikah kita hilang, pastikan selain arsip itu dimasukkan misalnya ke internet, ke wifi, ke email atau Google Drive atau apalah namanya. Jadi ini antisipasi saja. Oleh karena itu teman-temanku, kalau buku nikah hilang tidak perlu nikah ulang, apalagi nikah lagi. Tadi sudah saya jelaskan solusinya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini ada 3 keinginan saya. 1, dokumen penting harap disimpan pada tempat penting dan jangan tunggal. 1. Yang kedua, baik-baiklah suami istri itu, agar dokumen tidak saling hilangkan. Sebab yang menghilangkan dokumen itu belum tentu hilang betulan ya, sesama suami istri juga. Itu banyak terjadi seperti itu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kita selalu berdoa kepada Allah agar ketika Allah memberikan ujian itu diberikan kepada kita yang kira-kira kita mampu memikunya.
sahabat, semua teman-temanku, saya doakan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Buku nikah hilang bisa mendapat pengganti dari kantor KUA, dan mudah-mudahan kita tentu tidak terjadi begitu. Demikian, salam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.